Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Aulia dengan NIM 23110122200112 dari kelompok 3 Praktikum Metabolisme Biomolekul. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Dr. Tanto Budi Susilo SSI MSI dan Kakak Asisten Praktikum Metabolisme Biomolekul. Di sini saya akan menjelaskan analisis molekuler docking enzim sitrat sintase dengan ligan oksaloasetat. Masuk ke pendahuluan, di mana analisis molekuler docking antara enzim sitrat sintase dan oksaloasetat dilakukan untuk memahami interaksi awal yang memulai siklus asam sitrat. Sitrat sintase berfungsi untuk mengatalisis pembentukan sitrat melalui pengikatan oksaloasetat, sehingga karakterisasi orientasi ligan dan afinitas ikatan menjadi penting, di mana informasi mengenai residu-residu yang berperan dalam pengikatan turut membantu menjelaskan mekanisme katalitik enzim. Nah, molecular docking digunakan sebagai pendekatan komputasional untuk memprediksi posisi dan kekuatan ikatan oksaloasetat di situs aktif, sehingga memberikan gambaran awal tentang hubungan struktur dan fungsi enzim tersebut. Lanjut ke latar belakang, sitrat sintase adalah enzim kunci dalam siklus asam sitrat yang bertindak sebagai katalis untuk reaksi pertama dan pembatas laju, yaitu mengubah asetil koenzim dan oksaloasetat menjadi sitrat. Dengan demikian, enzim ini menjadi penentu utama kecepatan produksi energi seluler. Aktivitasnya sering digunakan sebagai penanda biologis untuk jumlah mitokondria fungsional dan diketahui meningkat pada kondisi seperti latihan ketahanan. Nah, oksaloasetat adalah intermediat metabolik penting yang berperan sebagai substrat kunci dalam siklus asam sitrat dengan menerima asetil koenzim untuk membentuk sitrat. Selain itu, senyawa ini juga berperan dalam gluconeogenesis dan sintesis asam amino. Ketersediaannya dipertahankan melalui reaksi anaplerotik untuk memastikan kelangsungan proses metabolisme seluler. Nah, percobaan ini bertujuan untuk mempelajari interaksi antara molekul kecil ligan dengan protein target menggunakan teknik komputasi molekuler docking. Metode ini bekerja dengan mensimulasikan bagaimana ligan menempati kantong aktif protein dan membentuk kompleks yang stabil. Nah, prinsip dasarnya adalah mencari konformasi dengan energi terendah melalui optimasi posisi dan orientasi ligan. Semakin cocok bentuk dan muatan antar ligan dengan protein, semakin kuat ikatan yang terbentuk. Nilai energi bebas gap negatif menunjukkan proses pengikatan berlangsung spontan. Nilai energi bebas gap yang lebih negatif menghasilkan kompleks ligan reseptor yang lebih stabil. Stabilitas ikatan tinggi berkorelasi langsung dengan afinitas ligan yang kuat terhadap reseptor, di mana pendekatan ini digunakan untuk menganalisis hubungan struktur dan aktivitas molekul tanpa memerlukan percobaan langsung di laboratorium. Alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu 1. UCSF Chimera untuk visualisasi dan persiapan awal. Yang kedua, Autodoc-Vina untuk program docking. Yang ketiga, Lickplot untuk analisis diagram interaksi dua dimensi dan ikatan heterogen. Yang keempat, akses internet untuk mengunduh file PDB dan ligan dari database. Bahan yang digunakan yaitu yang pertama, struktur 3 dimensi protein enzim fotosintesis dalam bentuk file PDB, yang dimana enzim yang saya gunakan yaitu enzim sitrat sintase. Yang kedua, struktur 3 dimensi ligan substrat atau inhibitor terkait fotosintesis dan siklus Krebs, di mana ligan substrat yang saya gunakan yaitu oksaloasetat. Yang pertama, kita cari RCSBPDB pada Google. Habis itu kita masukkan enzim yang ingin kita gunakan. Habis itu kita melihat unique ligand makromolekul organisme sama metodenya, di mana metodenya di bawah 2 itu lebih stabil dan lebih baik. Nah, habis kita pilih itu, kita download file. Habis itu di legasi PDB format. Nah, masuk ke PubChem. Habis itu kita masukkan ligan yang ingin kita pakai. Habis itu pilih yang paling atas. Nah, di mana yang paling atas itu biasanya yang paling bagus. Nah, habis kita pilih itu, kita klik, kita lihat kode ligannya buat kita masukkan nanti ke Chimera. Yang pertama, kita buka dulu Chimera, lalu klik file, habis itu open. Lalu kita pilih file enzim yang udah kita download tadi dalam bentuk format PDB. Nah, setelah enzimnya ini terbuka, habis itu kita masuk ke select. Habis select itu kita pilih residu, lalu pilih OAA. Nah, habis pilih OAA itu kita
nanti kita lihat dulu ligandnya kan, nanti habis itu baru kita pilih lagi select, habis itu kita clear selection. Nah, ini kita masuk ke tools, habis itu kita pilih struktur analisis, habis itu pilih akses atau playlist atau centroid. Nah, di situ habis itu kita klik define centroid, lalu apply. Nah, di apply di delete-nya nanti ya. Habis itu dibuka di reply log dan salin koordinat centroid XYZ-nya itu ke notebook. Nah, habis kita sudah salin itu, kita tutup jendela centroid-nya, close, lalu delete, habis itu kita close. Nah, habis kita close itu kita pilih select, habis itu residu OAA. Nah, select residu OAA, habis itu pilih di atom atau bonds, habis itu delete. Nah, habis sudah kita pilih select lagi, habis itu kita klik residu HOH itu. Habis itu kita pilih action, habis action itu pilih atom atau bonds sama delete lagi. Nah, kemudian kita pilih file save pdb, simpan sebagai enzim clear pdb. Nah, kita simpan. Oke. Nah, habis itu klik tools. Nah, habis klik tools itu kita pilih surface atau binding analisis, habis itu pilih doc prep, habis itu jangan centang read mode-nya, lalu klik OK. Nah, habis itu tuh pilih gesture charge, gesture tuh, lalu klik OK. Nah, masuk ke file, habis itu save pdb, simpan hasil docprep-nya. Nah, setelah kita simpan, kita masuk lagi ke file, habis itu klik fetch by id, masukkan kode ligandnya, habis itu kita klik fetch. Nah, habis sudah itu kan kita pilih, itu kan ada ligandnya itu, nah sudah masuk di atas. Habis itu kita klik tools, habis itu klik surface atau binding analisis, habis itu klik autodoc vina. Habis autodoc vina itu kita klik di output file, itu tuh klik nama enzim kita tadi, klik browse, habis itu bernama dan letakkan di set lokasi output tadi. Nah, di situ kita kasih nama enzim kita tadi. Habis itu set output. Nah, habis di set output itu kan masukkan center XYZ yang sudah kita catat ke notebook tadi tuh. Nah, kalau sudah kita masukkan itu, masukkan script box-nya, itu tuh size-nya sesuai kebutuhan aja. Di situ saya menaruhnya 25. Nah, habis itu langsung klik apply untuk memulai dockingnya. Nah, kita sudah mulai docking. Nah, kan itu sudah muncul skor afinitasnya. Lalu itu tuh dicatat atau disalin, atau bisa juga disimpan. Nah, sudah kan? Setelah sudah selesai,
Nah, setelah itu buka Linkplot, habis itu klik file, open, habis itu masuk ke browse, habis itu cari file PDB hasil docking kita tadi. Nah, itu habis itu klik open. Nah, di situ Linkplot akan menampilkan diagram interaksinya. Nah, itu bisa disimpan. Hasil analisis tersebut ada 10 mode pose ligan, yang mana hasil simulasi docking menunjukkan oksaloasetat berikatan kuat dengan sitrat sintase, yang ditandai dengan skor afinitas minus 5,398 kilokalori per mol. Menurut Ersa et al. Tahun 2022, nilai energi bebas Gibbs yang sangat negatif ini mengonfirmasi proses pengingkatan spontan dan stabil, yang mencerminkan kecocokan bentuk dan muatan yang optimal antara substrat dengan situs aktif enzim, di mana pose 1 mempresentasikan konformasi paling stabil yang mendukung fungsi katalitik enzim dalam siklus Krebs, yang membuktikan evolusi spesifisitas sitrat sintase terhadap substrat alaminya. Yang terakhir yaitu kesimpulan, di mana hasil molekular docking menunjukkan bahwa oksaloasetat memiliki afinitas yang kuat terhadap enzim sitrat sintase dengan nilai energi minus 5,398 kilokalori per mol, yang menandakan pengingkatan yang spontan dan stabil, di mana interaksi ini membuktikan bahwa ligan terorientasi dengan baik di situs aktif enzim sehingga mendukung mekanisme pembentukan sitrat pada siklus Krebs. Analisis ini memperkuat pemahaman bahwa sitrat sintase memiliki spesifisitas tinggi terhadap substrat alaminya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.